Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Kak Ruli senang banget. Sudah lama ya? Kira-kira nggak ketemu Kak Ruli berapa bulan ya? Ya, sekarang waktunya ketemu Kak Ruli lagi dan kita akan sekolah minggu bersama-sama, oke? Nah, pagi ini suasananya, cuacanya cerah sekali, secerah hati Kak Ruli dan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, mari yuk kita sebelum mulai sekolah minggu di pagi ini, kita akan pujikan bersama-sama dari terbit matahari. Yuk semuanya berdiri yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kita sebelum memulai sekolah minggu ini, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, semuanya tangannya dilipat, duduk yang manis. Ya, yuk, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dan memberikan kami badan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, gimana? Masih semangat? Masih bersukaria? Masih bersukacita? Nah, biar tambah semangat lagi, biar tambah bersukacita lagi, kita akan nyanyi apa ya enaknya ya adik-adik ya. Ya. Gimana kalau kita pujikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Setuju semuanya? Yuk semuanya bangkit berdiri lagi. Kita pujikan bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Yes, yes. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang saatnya, ya betul, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk menerima firman Tuhan? Yuk, semuanya seperti yang tadi, duduk yang manis dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan bareng-bareng baca kitab suci. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari.
semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk semuanya duduk yang manis ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan. Tuhan, berkati juga Kak Lucy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang duduk yang manis, kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Yuk. Aduh, bonekaku cantik ya. Kamu mau nggak ikut aku? Oke ya, kita main ya. Aku juga punya boneka, tapi kayaknya boneka pink itu lebih bagus deh. Sini. Oh, ini punyaku. Ini punyaku. Ini punyaku. Aku pengen kamu yang sudah ini. punya sendiri tuh loh. Aku enggak mau ini boneka jelek, tapi aku mau yang pink. Aku yang mau yang Enggak boleh. Kamu sudah punya sendiri. Sana pergi. Lepas enggak? Ini punyaku. Lepas tidak. Kamu sudah punya itu loh. Itu loh. Ada hidungnya juga Nggak sama. mau. Malah hidungku pesek ini loh. Sudah kalau enggak mau. Aku pergi baik. Dah. Sana. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi cerita tadi itu kira-kira baik enggak ya? Boleh ditiru enggak ya? Kalau kita sudah punya barang nih, terus kita pengen juga nih barang temennya yang lain. Padahal barangnya sama-sama enggak tadi, sama bonekanya enggak? Iya sama, tapi boneka siapa yang lebih bagus? Ya, tapi nggak boleh ya adik-adik ya. Seperti nih, kakak punya cerita. Ada di dalam Alkitab. Yuk Alkitabnya semua dibuka yang di rumah. Kita mau buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Sudah siap ya? Sudah dibuka semua ya? Yuk. Nah, apa yang terjadi? Ada seorang raja adik-adik, namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab itu seorang yang kaya, dia punya segalanya ya. Dia punya istana besar, makanan enak, di dalam istana ada makanan enak, ada prajurit yang selalu mengawal dia. Terus ada apa? Dia punya barang-barang mewah ya, yang orang lain mungkin nggak punya. Nah, tapi Raja Ahab ini ingin memiliki sebuah kebun yang luas sekali. Nah, kebun ini punya seorang bapak, namanya Bapak Nabot. Bapak Nabot ini punya kebun anggur adik-adik. Kebun anggurnya, kebun anggur yang luas, yang selalu berbuah lebat. Nah, letak kebun anggur ini ada di dekat istana Raja Ahab. Tapi Raja Ahab ingin kebun anggur itu. Kebun anggur milik Pak Nabot. Nah, tetapi dia ingin sekali. Karena apa? Karena dekat dengan istananya. Nah, suatu hari Raja Ahab menemui Bapak Nabot. Bapak Nabot, sini, aku mau ngomong sama kamu. Aku pengen kebun anggurmu itu. Berikan kebun anggurmu itu padaku ya. Nanti aku kasih apa aja yang kamu minta. Mau uang, mau emas, mau apa aja deh. Yang kamu minta nanti aku kasih ke kamu. Tapi kebun anggur itu buat aku ya. Apa yang dikatakan Pak Nabot? Enggak, aku enggak mau. Apapun yang kamu kasih ke aku tetap ingin kebun anggur ini jadi milikku sendiri. Karena apa? Kebun anggur ini milik keluargaku. Aku harus mengurus kebun anggur ini dengan baik, menjaga kebun anggur ini dengan baik supaya kebun anggur ini tetap berbuah lebat, tetap baik, tetap hijau ya. Nah, terus apa yang terjadi adik-adik? Raja Ahab marah. Dia pulang ke istana.
Terus di dalam istana apa yang dia lakukan? Dia marah, dia nggak mau ngapa-ngapain ya. Karena tadi apa keinginannya? Pengen punya kebun anggur punya Pak Nabot, nggak dikasih. Dia marah, dia mengurung diri dalam kamar. Boleh nggak ya adik-adik ya? Kalau marah, mengurung diri, terus ngambek nggak mau ngapa-ngapain. Ditanya mama papa nggak mau jawab. Boleh nggak ya? Iya, tidak boleh ya. Nah, terus Pak Raja Ahab ini punya istri adik-adik. Istrinya datang dalam kamarnya, nanyain, kenapa kamu ngambek? Itu loh, aku pengen kebun anggurnya Pak Nabot, tapi Pak Nabot itu nggak mau kasih buat aku. Nah, apa yang dikatakan istrinya? Kamu tenang aja, nanti aku yang akan melakukan sesuatu kepada Pak Nabot supaya kebun anggurnya Pak Nabot itu jadi milikmu. Nah, terus benar adik-adik, besok paginya istrinya Pak Raja Ahab ini mencari orang-orang suruhannya, mencari orang-orang istana ya, dia punya pengawal, dia panggil semuanya. Dia suruh melakukan hal yang jahat kepada Pak Nabot. Nah, sampai akhirnya Pak Nabot gak ada lagi ya adik-adik ya, sudah meninggal. Nah, terus setelah dia dapat kabar bahwa Pak Nabot sudah gak ada, itu kebun anggurnya bisa buat Raja Ahaz. Nah, terus kemudian istrinya menemui Raja Ahab lagi. Pak, kebun anggurnya sudah bisa kita miliki. Tuh loh, sekarang sudah jadi milik kita. Sana, sekarang kamu boleh ambil kebun anggurnya Pak Nabot. Wah, Raja Ahab seneng ya bisa memiliki kebun anggurnya Pak Nabot. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Ahab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Tuhan nggak suka kalau apa yang dilakukan oleh istrinya dan Raja Ahab itu melanggar perintah Tuhan ya. Tuhan Yesus nggak suka. Dia melakukan segala cara supaya mendapatkan kebun anggur dan mendapatkan apa yang dia ingini. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita petik ya kira-kira ya? Ya, satu, adik-adik nggak boleh memaksa kalau adik-adik ingin sesuatu. Contohnya nih, adik-adik pengen nih, tadi seperti cerita tadi ya sebelumnya, bahwa pengen boneka tapi nggak dikasih sama temennya. Ya sudah, adik-adik nggak boleh memaksa, nggak boleh merebut punya temennya ya. Nah, adik-adik ngomong baik-baik, kalau nggak dikasih pun ya nggak apa-apa, karena kita bisa memiliki yang lain, tidak harus sama seperti yang teman-teman miliki. Contohnya lagi nih, kalau sekarang nih HP temennya baru, HP adik-adik masih lama, nggak usah iri, nggak usah ingin, aku pengen HP-mu ya, nggak boleh ya. Adik-adik sudah punya sendiri, adik-adik harus bersyukur dengan apa yang adik-adik punya, nggak boleh memaksa. Terus juga tidak boleh memaksa kepada siapa? Kepada orang tua. Mah, aku mau HP seperti temanku, harus dibelikan ya. Nggak boleh ya. Kita nggak boleh memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau itu tidak terpenuhi oleh adik-adik, adik-adik harus tetap mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Nah, kita punya ayat hafalan ya adik-adik. Yuk semuanya yang di rumah kita buka Alkitabnya. Kita mau menghafal ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 32. Kakak bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, seperti bagaimana di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, demikian cerita kakak hari ini. Yuk sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Semua lipat tangan yang di rumah, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk cerita pagi ini. Kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Tuhan Yesus yang selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami juga mau mengerti akan apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami miliki, dan kami tidak ingin memiliki apa yang bukan menjadi milik kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu boleh menerima dengan apa yang kami punya, tidak memaksa kehendak untuk orang lain ataupun kehendak kepada orang tua untuk memenuhi keinginan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, gimana firman Tuhannya? Serasa senang sekali ya sudah bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang waktunya kita semuanya memberikan persembahan untuk Tuhan. Gimana caranya untuk memberikan persembahan? Ya, adik-adik semuanya bisa memasukkannya ke yang pertama ke gedung gereja. Yang kedua, adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk transfer kemana? Iya, ke rekening GKI Beringin. Rekeningnya nomornya berapa ya Kak? Jangan khawatir, bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Sudah semuanya? Ya, oke, sip. Ya, oke. Sekarang waktunya kita naikkan doa kita, ya doa persembahan kita, persembahan untuk Tuhan. Yuk semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan dari kami. Dan juga Tuhan berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tak terasa sudah selesai ya sekolah minggu kita. Tapi jangan sedih. Adik-adik semuanya bisa bersekolah minggu lagi minggu depan dengan kakak-kakak guru yang lainnya. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita pujikan bareng-bareng burung pipit. Yuk semuanya bangkit berdiri kembali. Sekolah minggu kita sudah selesai, kita akan berdoa lagi ya. Nah, Kak Ruli minta adik-adik untuk duduk kembali ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kami.
Tuhan Yesus, berkati kami untuk dapat bersekolah minggu kembali minggu depan. Berikan kami kesehatan dan jagai kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan kakak-kakak guru yang lainnya dengan tetap bersemangat, tetap bersukacita dan bersukaria. Oke? Bye-bye.